apa yang terjadi di New Zealand sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Islam mengajarkan rahmat, kasih sayang sampai kepada binatang. Dalam kondisi perang pun kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW pernah mendapatkan seorang wanita dibunuh. Beliau mengecam hal itu. Lalu beliau mengumumkan sebuah perintah, sebuah amaran besar. Dalam peperangan wanita tidak boleh dibunuh. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Plus pendeta-pendeta, rahib-rahib yang ada di dalam tempat peribadatan mereka nggak boleh dibunuh. Ini dalam kondisi perang. Bagaimana dengan kondisi aman? Apa yang terjadi di New Zealand menggambarkan kebencian yang tertanam di hati orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Yang dia bunuh siapa? Kondisinya aman, New Zealand aman. Orang-orang Islam hidup damai dengan orang-orang non-Muslim. Umat Islam tidak melanggar perjanjian. Bagaimana datang itu orang masuk ke rumah peribadatan, ke masjid. Yang dia bunuh siapa? Orang-orang yang sedang beribadah. Anak-anak. Perempuan dibunuh. Ini mengingatkan kita dengan peristiwa Bosnia. Jangan Bosnia dulu, yang baru aja. Terjadi di Burma. Di Rohingya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu, jemaah? Mereka benci dengan agama Allah. Kalaupun tampak mereka cinta perdamaian, itu hanya lisan mereka. Emangnya Ustaz tahu dengan isi hati mereka? Allah yang sebutkan. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahim. Mereka itu berusaha untuk menyenangkan kalian dengan lisan mereka, dengan omongan mereka. Wa ta'ba qulum, hati mereka ingkar, menolak. Itu yang terjadi dengan orang-orang musyrikin. Kalaupun ada di antara mereka mungkin yang baik ya, 1-2 orang, iya, tidak bisa dipungkiri hal itu. Tapi secara kebanyakan mereka itu nggak suka dengan kalian umat Islam. Mereka nunggu kesempatan aja. Kapan ada kesempatan dibantai umat Islam. Seperti yang terjadi di Bosnia. Antum baca sejarah lah. Ketika orang-orang musyrikin menang, mereka berhasil memukul mundur pasukan Nabi SAW perang Uhud. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Itu para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dibelah perutnya. Ini peristiwa dari zaman dulu. Dan Allah sudah menetapkan bahwa mereka berusaha menyenangkan kalian dengan lisan mereka. Wa ta'ba qulubuhum, hati mereka tetap. Jadi apa yang terjadi di New Zealand sebenarnya sudah pernah terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan lebih parah dari itu. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat agama Allah ini. Dan apapun yang menimpa umat Islam, kita yakin bahwa Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijak. Ada banyak hikmah dari apa yang telah terjadi. Apa yang menimpa Rasulullah SAW selama 3 tahun diboikot, beliau tidak melawan alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kedamaian. Mengajarkan kebaikan. Islam yang hari-hari ini dituduh terorisme menunjukkan bahwa ternyata tidak seperti yang kau tuduhkan. Kalaupun ada yang melakukan aksi teror, maka sejatinya mereka oknum-oknum yang menyimpang dari Islam.